ayat 25. Ayat 25. Ya. Setelah Allah Ta'ala betul-betul menekuk lutut atau membuat akal mereka tidak mampu atau tidak berdaya lagi berargumen, Allah langsung berikan kabar gembira di sini. Apa itu wabashiril ladzina amanu wa amilus salihat? Dan sampaikanlah kabar gembira atau berita gembira kepada orang-orang yang beriman tapi menyempurnakan imannya dengan amal saleh. Tidak cukup dengan iman saja. Bagi orang yang sudah menyempurnakan iman dan dengan amal salehnya, annalahum jannatin, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga. Nah, di sini yang menarik. Karakteristik surganya. Ini karakteristik yang basic pula. Ya, gambaran-gambarannya. Rizki ada lagi. Gambaran. Rizki lagi yang dibahas. Kaitannya ke rizki dulu ini. Ya, yang basic kebutuhan dasar manusia ini. Ini khitabnya Al-Quran kepada manusia di awal-awal ini. 1, kriteria surganya tajri min tahtial anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. 2, kullama ruziqu minha min thamarah rizqan lakum qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Wa utubihi mutasyabiha, mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi gambaran pertama tentang air dan sungai, ya. Kemudian buah-buahan yang diberikan kepada mereka yang mereka kenal dan mereka pernah mengetahuinya itu di dunia. Artinya gini, manusia itu cenderung tertarik kalau digambarkan sesuatu yang ada di benaknya. Kalau digambarkan sesuatu yang tidak ada di benaknya, manusia kadang-kadang kurang termotivasi ya. Misalnya anaknya Kang Boni lagi nge-games, kemudian diajak jalan-jalan. Sok atuh ayo kita berangkat, di sana enak sekali. Tapi tidak digambarkan, abstrak. Kira-kira mau ikut nggak? Nggak mau. Kecuali kita bilang sama dia, di sana ada games baru yang lebih bagus dari games yang ini. Games juga gitu, tapi layarnya lebih lebar, resolusinya lebih tajam, pokoknya lebih puas, tempatnya lebih enak. Pasti ditinggalkan games yang ada kepada games yang baru. Perumpamaan di sini buah-buahan sebagai makanan tambahan manusia, sebagai tambahan nutrisi bagi manusia digambarkan mereka telah diberi buah-buahan yang serupa seperti di dunia. Kemudian dapat pula pasangan di surga. Ya, ini semua lengkap deh pemberian Allah dan ditambah lagi kekal di dalamnya, masya Allah. Air, buah-buahan ada di dalam benak, kemudian pasangan yang disucikan dan kekal di dalamnya, masya Allah. Itu produk-produk kalau bisa menjanjikan awet muda, laris manis itu langsung. Tapi kan bohong aja tuh, mana ada yang awet muda. Bahkan sampai yang berbuat syirik kan, mandi air 7 telaga, di 7 warna, di malam ke-7, di bulan ke-7 pada tanggal 7 misalnya, dengan cidukan 7 kali, dan gayungnya 7. Di kampung di Sulawesi namanya 77. Jadi penggambarannya kira-kira begitu tentang surga yang digambarkan sebagai berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang beriman dan beramal saleh. Mangga Ustaz Deden, ditekankan. Masya Allah, kalau saya suka fokus kepada ayat yang menunjukkan keberadaan Rasulullah di sini ada lagi nih, wa basyir, dan berikan
kabar gembira olehmu hai Rasul. Jadi kadang gini Ustaz, kalau ada ayat yang di situ menunjuk ke Rasulullah, itu rasa rindu bertambah. Misalkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, di situ ada tentang Rasulullah lagi. Wa basyir. Berarti kabar gembira untuk orang mukmin dan orang yang beramal soleh atas dasar iman itu karena merespon Al-Quran dengan yakin, merespon Al-Quran yang turun kepada Rasulullah dengan yakin bahwa itu dari Allah dan semua isinya adalah benar. Itu kabar gembira Allah perintahkan agar Rasulullah menyampaikannya gitu. Jadi ada Rasul di sini sehingga makin menunjukkan kesempurnaan kabar bahagia ini. Kenapa? Karena disampaikan oleh Rasulullah. Rasul adalah orang yang nazzala alaihil Quran. Orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Ini sendiri yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira. Berarti luar biasa. Dan surga yang digambarkan di sini untuk diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh ini surga yang tampaknya diberikan kepada orang yang benar-benar menemukan Allah di alam gitu. Seperti misalkan allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'a. Jadi kalau kata Kang Boni tadi itu, ketika naik gunung gitu ya, ketika naik gunung, maka di situ terlihat kuasa Allah. Bahkan memahami tanda kekuasaan Allah pada diri pun ketika di gunung. Mungkin di sini ada orang tertentu justru menemukan kuasa Allah itu di sungai. Kemudian juga menemukan kuasa Allah itu, bahkan kuasa Allah pada diri itu ketika dapat rezeki dari Allah. Jadi rezeki yang diberikan oleh Allah di dunia itu menjadi pengantar tauhidnya. Nanti di surga dapat itu. Maka ketika mengatakan wa utu hadzal ladzi ruziqna min qablu, itu benar-benar si rezeki yang dikonsumsi atau buah-buahan yang dikonsumsi di dunia ini benar-benar mengantarkan dirinya kepada buah-buahan di surga. Wa utu bihi mutasyabihan. Kira-kira itu Ustaz. Baik, Kang Boni ada poin mau disampaikan? Asik ya ininya Ustaz. Jadi manusia itu kan paling senang, orang tuh paling senang dikasih kabar gembira. Dikasih kabar gembira, kulit manggis ada ekstraknya aja senang. Apalagi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Yang itu tadi tentang surga. Terus aku juga, kalau tadi Ustaz Deden fokusnya kepada Rasulullah SAW di kalimat itu. Kalau aku kan karena kurang ilmu, jadi aku fokusnya kepada pasangan-pasangan. Nah itu aku tuh sangat luar biasa gitu. Jadi motivasi yang luar biasa gitu. Jadi saya yakin para jomblo juga fokusnya ke pasangan-pasangan gitu ya. Jadi gini aja, kalau kelamaan jomblo, perbanyaklah amal soleh. Perbanyaklah amal soleh. Pastikan dulu surga. Yang ngeri itu amal berantakan di dunia pun tak mendapatkan pasangan. Waduh. Perih sekali itu sangat menyakitkan. Tolong. Jangan ulangi perkataan itu, menyakitkan. Jadi ini luar biasa gitu. Emang tadi kan kalau ada diiming, kalau bahasa ininya diiming-imingi itu ya gitu. Emang enak banget gitu bahasanya. Cuman kan ketika kita kadang nginget nikmat akhirat itu bisa menghilangkan kesedihan di dunia. Gitu. Meskipun bersedih dan luka, perih, gitu, sakit di dunia, tapi kalau nginget nikmat akhirat itu udah gitu. Cuman kadang kan emang ya sakit juga, gitu. Kadang jadi lupa juga, gitu ya. Jadi sakitnya tetap dapat, lupanya lupa. Nah ini yang kadang subhanallah, masya Allah ini jadi terima kasih sama Kiai sama Abi diingatkan.